Silakan, Mbak. Baik, selamat malam Pak Yan dan rekan-rekan sekalian. Saya Akbar, mewakili tim akan menjelaskan mengenai materi interpolasi cubic spline. Interpolasi cubic spline adalah metode interpolasi yang digunakan untuk mengaproksimasi suatu fungsi dengan menggunakan fungsi-fungsi cubic spline yang terhubung secara mulus di antara titik-titik data yang diberikan. Kemudian fungsi untuk interpolasi cubic spline yaitu untuk membuat kurva agar lebih halus dan kontinu saat memvisualisasikan suatu data yang diberikan. Berikut fungsi persamaannya yaitu fx sama dengan an x3 plus bn x2 plus cnx plus dn dan seterusnya. Dan juga untuk mencari koefisiennya bisa menggunakan persamaan Fn Xn sama dengan Yn atau bisa dituliskan Fn An X3 plus Bn X2 plus Cn Xn plus Dn sama dengan Yn. Kemudian cara kerja interpolasi cubic spline secara garis besar. Yang pertama yaitu kita harus membagi rentang X menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Kemudian segmen-segmen yang telah dibagi akan diinterpolasi menggunakan fungsi cubic spline. Kemudian untuk mencari koefisien fungsi cubic spline, kita perlu menetapkan persyaratan yang harus terpenuhi oleh fungsi interpolasi. Kemudian setelah kita mendapatkan persyaratan di atas, kita dapat membentuk sistem persamaan linear untuk menghitung koefisien fungsi cubic spline. Dan yang terakhir, setelah kita mendapatkan koefisien-koefisien tersebut, kita dapat menggabungkan fungsi-fungsi cubic spline di setiap segmen yang telah kita cari, sehingga dapat membentuk fungsi interpolasi cubic spline yang secara menyeluruh. Berikut model dari natural cubic spline. Di sini ada beberapa data point yang eh, dua data poinnya dihubungkan dengan elastic strip. Kemudian bisa kita lihat juga di sini ada beberapa segmen kecil yang setiap segmennya akan dicari interpolasinya yang kemudian pada akhirnya akan digabungkan sehingga menjadi kurva secara keseluruhan. Berikut contoh soal yang diambil dari buku Q-Salas chapter 3. Di sini ada inputan X dan Y. Untuk inputan X-nya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Y-nya 0, 1, 0, 1, 0. Dan berikut outputnya. Langsung saja kita menuju ke demonya. Ya, Pak. Share screen-nya masih Eh, di PowerPoint. belum Pak ya? Belum, Pak. Harus dimatiin dulu. Ya, oke. Sudah Pak ya? Ya, silakan, Pak. Berikut demo dari Python-nya. Di sini ada import untuk library cubic spline, kemudian import dari NumPy agar dapat mengoperasikan perhitungan matematika, kemudian import matplotlib untuk library diagram plotnya, kemudian import time untuk delay-nya. Dan di sini ada inputan X dan Y sama seperti inputan yang tadi di contoh soal. Kemudian ada fungsi dari cubic spline. Di sini variabelnya f. Kemudian ada variabel x-new yaitu sebagai garis. Di sini ada range-nya juga 100. Kemudian variabel y-new
berisikan yaitu fungsi dari X-New. Kemudian di bawahnya sini ada coding untuk mengatur ukuran dari diagram plotnya. Kemudian di sini untuk eh, merubah warna garis X-New dan Y-New menjadi biru. Kemudian di sini ada kode RO itu untuk membuat titik X dan Y menjadi dot merah. Kemudian di sini title yaitu untuk judul dari diagram cubic spline-nya. Kemudian ada untuk memunculkan dari labelnya X dan Y, dan juga di sini kode untuk memunculkan diagram plotnya, dan juga ada timernya, dan di bawah while true ini itu coding untuk loopingnya. So, kita coba running. Bisa dilihat hasilnya sama seperti contoh soal di buku Q-Salas. Kita juga dapat merubah angka dari Y-nya. Bisa dilihat hasilnya seperti berikut. Baik, sekian presentasi dari tim saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan mohon dikoreksi. Terima kasih, selamat malam. Oke, makasih Pak Akbar. Ini codingnya berhasil juga dicoba di Python, terus soal yang dari Q-Salas tadi udah dimainkan dengan Cubic Spline ya. Itu waktu berusaha bikin coding dan jalanin itu barengan sama kelompok atau nyoba-nyoba sendiri, Pak? Saya nyoba-nyoba sendiri sih, Pak. Oh, oke oke oke. Lihat Berarti dari yang sebelumnya. oh, ada kesulitan nggak Pak waktu running Anaconda-nya terus apa nyobain codingnya? Mungkin apa ya? Ada sedikit kadang nggak running juga, saya kurang apa? Belum mengetahui dari isian dari Jupiternya ini, Pak. Kadang suka nggak running. Oh, tapi tadi running ya, lancar Iya, ya? saya restart dulu itu baru bisa running. Oh, tak yang pertama kali diklik sih dia running, tapi kan hasilnya sama karena kan Ya, X-nya masih sama kan. Itu bukan nggak running sih. Kalau yang nggak running kayak apa, Pak? dia nggak apa ya, nggak menunjukkan diagramnya, Pak. Dia malah Oh, munculin kosong aja gitu. tapi nggak error, nggak ada error message. Nggak error. Oh, nggak tahu tuh ya. Saya nggak pernah kayak gitu. Ya, Oke saya oke. juga bingung, Pak. Tapi waktu nginstal Anaconda terus apa ngeran itu nggak ada yang kurang atau terus pertama-tama nggak bisa ngeran atau apa? Nggak ada masalah ya Pak ya? Nggak ada masalah. Oh, cuman begitu mulai coding kadang-kadang kok waktu di running kayak nggak bereaksi gitu ya? Iya, biasanya sih running yang kedua kalinya, Pak. Ya kayak harus di restart gitu. Oh, running pertama jalan terus kalau nyoba lagi dia nggak bereaksi gitu. Iya, Nggak bereaksi itu berasanya nggak keluar plottingnya ya. iya, Padahal running pertama kan ada plottingnya terus running kedua plottingnya hilang. iya, platingnya hilang. Hmm, mungkin running juga tapi bagian pipe plotnya itu mungkin ada
ada kenapa gitu ya. Nanti coba kalau sampai muncul lagi coba dicari tahu Pak, codingannya misalnya dihilangin bagian tertentu dia masih running atau enggak. Mestinya sih itu sesuatu yang apa, karena codingannya sih. Ya, bukan bukan karena apa Jupyter Notebooknya yang ada error sih. Tapi nanti dicoba-coba lagi ya Pak ya kalau muncul lagi ya Pak. Oke, Pak. Hmm. Oke, thank you Pak Akbar. Dari teman-teman yang lain ada pertanyaan dari yang udah dipresentasikan soal Kubik Spline? Oke, kalau nggak ada kita sambut apa presentasinya dari Pak James ya.